Halo semuanya, kembali lagi di Arena Edukasi. Kita di sini kembali akan membahas tentang emas batangan. Buat kalian yang belum nonton video part 1 dan part 2-nya, silahkan nonton, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kali ini di part ketiga ini kita akan membahas atau kita akan sharing kenapa membeli emas batangan tidak disarankan dengan cara diangsur atau kredit atau dengan arisan. Oke, alasan yang pertama, secara alasan syar'inya ya, secara syariatnya memang tidak disarankan. Itu menurut pendapat kami pribadi. Tapi di sini kami tidak akan menyampaikan dalil-dalil, tidak akan membahas dalam tentang alasan yang pertama itu. Jadi silakan teman-teman mencari referensi lain ya yang berkaitan dengan kenapa atau pendapat ulama-ulama yang tidak memperbolehkan itu ya, atau kalau bahasanya mengharamkan itu terlalu keras daya itu ya, membeli emas dengan cara diangsur. Tuh. Karena berbeda ya. Jadi beli emas dengan beli baju, dengan beli motor, dengan beli kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Contohnya misalnya kita mau beli kulkas atau mesin cuci, ya harganya sekian juta, diangsur selama sekian kali, tidak ada bunga, tidak ada denda, sehingga syar'i itu diperbolehkan. Gitu ya, yang nggak boleh itu kredit itu ketika dilebihkan. Kalau cash 2 juta, kalau di kredit itu ada bunganya gitu ya, jadi 2.500.000 misalnya. Nah itu sebaiknya dihindari yang seperti itu. Nah tapi berbeda dengan emas. Kalau kulkas tadi ya, secara syariat itu atau mesin cuci atau barang-barang komoditas non ribawi itu dipersilahkan. Tapi kalau untuk emas, komoditas yang sangat dekat atau kita perlu sangat hati-hati ya. Di sini sekali lagi kami hanya sharing, ini pendapat kami, sehingga supaya banyak masyarakat yang lebih tahu dan lebih hati-hati tentang jual beli emas itu ya. Jadi berbeda ya, harus kita pahami emas ini berbeda hukumnya dengan kita membeli barang yang lain, sehingga kita perlu hati-hati banget. Dan juga nanti di video selanjutnya kenapa kami berhenti jualan emas ya, karena takut sekali akan hukum Allah gitu ya. Buat apa sih kita punya banyak harta, nyimpen punya banyak emas, kita jual beli emas, tapi ada hal-hal yang kita langgar sehingga keberkahan, sehingga rezeki itu jauh dari berkahnya Allah, dari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena ya mending uang banyak tapi tentrem daripada uang sedikit tapi gelisah. Itu ya, itu bercanda aja. Jadi itu tadi yang pertama, alasan syar'i itu buat kami yang paling perlu teman-teman perhatikan, kenapa tidak dibeli emas dengan cara diangsur. Sama halnya dengan kurma. Misalnya teman-teman si A nih punya 2 karung kurma jelek, si B punya 1 karung kurma baik, ditukar. Itu setahu kami, mohon maaf sangat, itu tidak boleh. Sehingga bertukar bahan pokok itu termasuk haram hukumnya. Bagaimana dalilnya kami tidak akan membahas itu di sini. Jadi teman-teman silahkan cari referensi lain. Kami hanya menyampaikan garis besarnya saja. Gitu. Sama halnya dengan emas. Misalnya ini nih, emas 0,05 gram mini gold. Teman-teman punya 10 piece, 10 biji seperti ini ya. Jadi kalau dikalikan 10 kan 0,5 gram. Itu beberapa pihak, beberapa reseller, beberapa orang itu bisa aja seperti ini 10. Kalau teman-teman membeli ini kan harganya sangat terjangkau ya. Ya, mungkin ngumpulin ini kalau udah 10 ditukar dengan 0,5 gram. Itu tuker-tukeran langsung
di beberapa penjual itu bisa, asalkan gram-gramannya sama. Nah, di aturan, mohon maaf untuk pihak-pihak tertentu, di aturan di perusahaannya pun punya mengedukasi seperti itu. Itu yang kami dapat dari distributor kami sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau salah, mohon maaf. Nah, tapi salah satu kenapa kami juga berhenti dari jualan emas juga itu ya. Jadi kami masih meyakini hukumnya bertukar-tukeran komoditas ribawi yang sangat dekat dengan riba itu kami perlu hati-hati sangat, sehingga pertukaran itu kami nggak bisa. Kalau kami kemarin karena kami sebelumnya nggak tahu, kami menyampaikan itu juga, sehingga selanjutnya kami beli nih. Kalau punya seperti ini 10 kami beli dulu, ya, kami bayar 0,05, seandainya harga sekarang start 65 sampai 70 ribu, ya, kali 10 berapa kami beli, tek. Lalu kalau orang tersebut mau dijual dengan atau ditukar dengan antam, ya bukan ditukar tapi antamnya kami jual, sehingga sebenarnya dapat sisa, dapat turahan, gitu ya. Nah, sehingga ini kalau misalnya katakanlah 65.000, kami beli misalnya atau 60.000 lah, 60.000, karena harga ini ya, harga bebek dengan harga jual pasti berbeda. 60.000 kali 10, 600.000. Untuk beli antam hanya di sekitaran 550-an, 560, sehingga masih dapat sisa uang kalau dengan cara syar'i itu tadi. Tuh, yang pertama, syar'inya tukar menukar itu juga dilarang, apalagi diangsur. Mohon maaf sangat. Nah, selanjutnya alasan yang kedua itu harga emas yang saat ini relatif cukup cepat kadang naiknya dan cukup cepat juga kadang turunnya. Kemarin ketika awal-awal corona itu ya, harga emas sangat meroket cukup tinggi sampai di kisaran per gramnya itu 1 juta lebih. Wah, itu malah justru banyak masyarakat yang membeli emas, gitu ya. Banyak juga mungkin yang menjual, itu ya, seperti kami itu banyak yang banyak lepas kemarin ketika harga tinggi, gitu ya, daripada sebelumnya, sehingga ada margin keuntungan yang lumayan di situ. Tapi banyak juga masyarakat yang berusaha untuk beli. Nah, ketika saat ini harga emas sudah kembali normal, gitu ya, ke angka yang dulu sebelum roket tinggi itu, otomatis rugi. Padahal emasnya belum di tangan, emasnya masih diangsur, sehingga harga sekarang ketika dijual pun harganya jauh, marginnya cukup jauh dengan harga yang awal kali beli. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu para pembeli emas dengan cara diangsur. Kami tidak menyebutkan pihak manapun, belinya di mana tidak menyebutkan pihak-pihak tertentu, cuma beberapa pembeli, beberapa rekan kerabat yang sudah cerita curhat ke kami yang membeli emas dengan cara diangsur mengalami kekecewaan karena emas yang akan dibeli atau diangsur itu tadi informasinya tidak lengkap. Jadi hanya 10 gram ya 10 gram, 25 gram 25 gram. Harganya sekian, diangsur sekian, tidak ada kelebihan, tidak ada riba menurut versi keduanya. Tapi setelah sekian bulan diangsur, tibalah titik sampai selesai angsuran itu, emasnya diberikan, ternyata emasnya emas retro atau emas klasik. Ketika ditanyakan ke kami, minta tolong dijualkan lagi, ya kami tidak bisa. Kalau mau dijual silahkan dijual ke galeri antam atau di toko atau di misalnya tukang patri emas itu ya. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya bagaimana cara menjual emas, atau dikembalikan lagi ke pihak yang tadi ngangsur biasanya mau itu. Tapi ya harganya otomatis mengikuti harga sekarang, bukan harga dulu ketika beli. Kalau dulu belinya pas harga tinggi, sekarang pas harga rendah, nah itu juga pengennya dapat untung tapi malah rugi. Sehingga emas itu bukan untuk investasi. Kenapa kita bahas di video selanjutnya gitu ya. Untuk kali ini kita bahas kenapa membeli emas dengan cara diangsur, tukar menukar, dan arisan tidak disarankan. Itu video kali ini. Terima kasih, tonton video selanjutnya.